Pak. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah menghadiri ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita yang lalu, ya, yaitu mengenai turunan. Ya. Nah, lebih spesifiknya kita akan mempelajari rumus-rumus turunan. Ya. Rumus-rumus turunan. Nah, sebelumnya saya mau tes dulu ya pada kalian nih. Beberapa soal ya, barangkali masih ingat. Ya. Misalnya saya punya fungsi dengan persamaan seperti ini ya. Dengan X pangkat 20 tambah 11. Turunannya apa? Apa turunannya?
Siapa yang 20X bukan, Pak? Siapa yang menjawab? Sela. Sela, apa jawabannya? Diulang. 20X bukan, Pak? Bukan. Bukan 20X. 20 bukan, Pak? Bukan. 20X pangkat 19. Siapa yang jawab itu tadi? Santa Monica. Ya, betul ya. 20 X pangkat 19. Coba Santa Monica jelaskan dapat dari mana 20, dapat dari mana 19. Santa Monica? Iya, Pak. Ya, coba jelaskan dapat dari mana itu 20 ini, dapat dari mana 19. Karena pakai rumus Oke, rumusnya bagaimana? D Oke, D. buka kurung Ya. X pangkat N Ya, betul. per DX Ya, sama dengan N ya, kali X ya. pangkat N min 1. Oke. Nah, jadi dapat dari mana 20 X pangkat 19 ya? Nah, kita pakai rumus yang ini nih, ya. N-nya kan 20, ya. N-nya 20, jadi ini diganti 20. Jadi 20 X pangkat 20 dikurangi 1, 19, ya. Nah, kemudian 11-nya dikemanakan? Santa Monica. 11-nya dikemanakan ini? Jadi 0. Nah, jadi 0. Mengapa jadi 0? Karena itu tuh apa sih namanya? Konstanta. Ya. Jadi suatu konstanta ya, kalau diturunkan itu menghasilkan 0. Ya, turunan satu konstanta. Ya. Nah, itu adalah 0. Ya. Apabila di sini C-nya itu konstanta ya. C-nya ini adalah konstanta. Nah, ya. Nah, sehingga ini menjadi 20 X pangkat 19. Itu. Ya. Nah, tadi Santa Monica sudah menjawab ya dan menerangkan. Santa Monica mendapat skor 4. Oh ya, kalian sudah melihat ini ya, sudah melihat nilai UTS. Sudah disiap. Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Nah, itu apa namanya itu? Sebenarnya nilai kalian itu tidak sebagus yang kalian lihat di siap sebetulnya ya. Cuma saya bantu ya. Saya bantu dari mana? Ya. Dari skor-skor yang kalian kumpulkan ya selama 7 pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Ya, skornya saya jumlahkan ya. Nah, kemudian juga apa namanya itu? UTS pendukung ya. Nah, kita kan kemarin ngerjakan ujian pendukung ya. Ujian pendukung nah itu juga membantu ya. Kalau tidak dibantu itu semua kalian banyak yang hancur ya. Pasti banyak yang di bawah 60 itu kalau nggak dibantu-bantu begitu ya. Nah, demikian juga nanti ketika ujian akhir juga kita akan membuat lagi ujian pendukung ya. Ujian pendukung ujian akhir ya. Kita akan buat seperti itu untuk tambah-tambah nilai ya. Oke. Lanjutkan lagi ya. Nah, jadi di sini kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan rumus ini, ya. Nah, coba kita kerjakan contoh yang lain, ya. Misalnya seperti ini, Gx sama dengan, ya, sama dengan misalnya 10 X pangkat 4 dikurang 8 X pangkat 3
tambah 15 E pangkat X ditambah 3 pangkat X dikurangi 20. Nah, misalnya seperti ini. Maka G aksen ya, itu menjadi apa? Ya. Untuk suku yang pertama, suku yang kedua, kita bisa pakai rumus yang ini. Sama halnya seperti yang dikerjakan oleh Santa Monica tadi. Ya, kita pakai rumus yang ini untuk suku pertama dan suku kedua. Ya. Nah, coba kita kerjakan suku demi suku. Ya. Nah, suku pertama ini kan ada koefisiennya 10. Ya. 10 dikali. Nah, X pangkat 4-nya diturunkan. Ya. Pakai rumus yang ini. Ya, berarti N-nya 4 kan. 4 dikali X pangkat. Ya, pangkatnya berkurang 1. Di 4 berkurang 1 jadi 3. Seperti itu. Ya. Dikurangi 8 dikali. Nah, 8-nya dapat dari mana? Ini. Dapat dari sini. Koefisien. Ya. Nah, X pangkat 3 diturunkan. Kita gunakan ini lagi. Ya, N-nya 3 berarti. 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1. 3 kurang 1 jadi 2. Terus berikutnya gimana? 15 dikali. Nah, turunan dari E pangkat X. Ini apa nih? Turunannya. Turunan dari E pangkat X. Itu udah saya ajarkan minggu lalu belum? Turunan dari E pangkat X. Minggu lalu sudah saya sampaikan belum? Belum, Pak. Belum ya? Nah, Belum kayaknya, Pak. belum. Oke. Sebenarnya di VL sudah saya upload ya linknya. Ya, saya sudah berikan ini apa namanya itu link ini. Karena udah muncul belum? Encyclopedia.com judulnya rumus-rumus turunan. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, ini rumus 1 nih udah. Ya, rumus 1 udah dibahas minggu lalu, ini juga sudah. Ya. Nah, rumus berikutnya masih ada rumus yang lain kan? Nah, ini rumus E pangkat X ya. Rumus A pangkat X ya. Nah, ini belum ya. Rumus 5 ini nggak usah ya. Rumus 6 nggak usah, 7 nggak usah, 8 nggak usah, 9 nggak usah, 10 nggak usah ya. Berikutnya 11 itu kita pelajari sebentar ya. Jadi harus ditambahkan lagi rumus-rumus ya. Jadi bukan hanya 2 ini, masih ada rumus lagi yang lain ya. Yaitu turunan dari E pangkat X. E pangkat X itu sama dengan E pangkat X itu sendiri. Itu rumusnya ya. Dimana di sini E-nya ini merupakan bilangan Euler. Ya. Nah, ini apa lagi? Ya. Turunan dari A pangkat X. Ya. Nah, itu sama dengan logaritma natural dari A. Logaritma natural dari A dikali A pangkat X. Dikali A pangkat X. Ya, di sini A-nya itu positif. Ya, namun A-nya kita boleh 1. Itu ya. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah turunan dari
logaritma natural X. Logaritma natural X. Ya. Ini sama dengan 1/X. Ya. Yang apa ini misalnya rumus 1 ya, ini anggap rumus 1. Nah, ini rumus 2. Ya. Kemudian rumus 3. Nih. Kemudian rumus 4. Ini. Ini rumus 5. Gitu, ya. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Ya. Kita kan menghadapi soal ini. Terakhir. Nah, tadi ini E pangkat X, turunannya apa? Ini. Tetap E pangkat X. E pangkat X. Ya. Ditambah 3 pangkat X. 3 pangkat X turunannya apa? Nah, kita pakai rumus yang keempat. Ya. Itu logaritma natural dari 3 dikali 3 pangkat X. Ya. Nah, ini turunannya. Ya, ini. Kemudian dikurangi turunan dari 20. 20 ini kan konstanta. Ya, jadi 0. Ya. Nah, sehingga G aksen X sama dengan 10 dikali 4, apa? 40. Ya, 40 X pangkat 3. Dikurangi 8 kali 3, 24 kan? 24 X pangkat 2. Ya. Ditambah 15 dikali E pangkat X. Ditambah logaritma natural dari 3 dikali 3 pangkat X. Udah, ini jawabannya. Selesai. Ini jawabannya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari soal yang ini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa namanya? Kean, Pak. Kean, ya silakan Kean. Tanya apa? Yang kenapa, Pak, rumus 3 sama rumus 4 itu berbeda, Pak? Tapi kan bentuknya sama gitu, Pak. Oh, baik. Tapi jawabannya beda. Ya, baik. Ya. Sebenarnya rumus 4 ya, itu lebih umum sifatnya dari rumus 3. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengerjakan yang E pangkat X ini, ya, ini boleh juga pakai rumus yang keempat. Itu boleh juga, ya, pakai rumus yang keempat. Tetapi kalau misalnya yang dipangkatkannya bukan E, ya seperti halnya 3 nih, 3, ya. Nah, kalau yang dipangkatkan bukan E, ya, namun bilangan yang lain, maka kita nggak boleh pakai rumus yang ini. Rumus 3 nggak boleh. Kita pakai rumus yang keempat. Jadi untuk yang selain E, ya, untuk yang selain E, kita harus gunakan yang rumus 4. Ya. Tapi kalau misalnya yang dipangkatkan adalah E, ya, nah, itu kita boleh juga pakai rumus yang keempat. Ya. Jadi kalau misalnya yang dipangkatkan E, ya kita lebih fleksibel. Bisa pakai yang rumus 3, bisa pakai yang rumus 4. Ya, kalau yang dipangkatkannya E. Tapi kalau yang dipangkatkan selain E, misalnya 3 pangkat X, atau 7 pangkat X, atau 11 pangkat X, maka ya kita nggak boleh pakai rumus yang ketiga. Pakai rumusnya yang keempat. Karena untuk rumus ketiga ini diwajibkan yang dipangkatkannya adalah bilangan Euler. Seperti itu. Nah, begitu jawabannya, Kean. Apakah masih ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham belum, Kean? Atau perlu dijelaskan lagi? Paham, Pak. Ya, baik. Ya.
Makasih Pak. Ya, Izin sama-sama. bertanya Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, siapa namanya? Dafa. Siapa? Bilang Dafa. Terputus suaranya. Bisa lebih keras? Dafa. Ya, siapa namanya? Dafa Pak. Oh, Dafa. Silakan Dafa. Mau tanya Ya. apa? Bilangan Euler itu apa ya Pak? Oke. Ya. Ini kalau saya tidak salah, saya sempat sempat membahasnya di pertemuan yang berapa ya sebelum UTS ya. Tapi kalau lupa ya nggak apa-apa, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi tidak apa-apa ya. Nah, kalau dari pendefinisiannya ya, bilangan Euler itu adalah limit ya. Saya tulis dulu ya, limit n menuju tak hingga n menuju tak hingga. Ini siapa yang bertanya ini ya? Namanya siapa? Dafa Pak. Oh, Dafa. Oke. Ini adalah 1 ditambah seper n. Nih. Ya, pangkat n. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya, nah ini saya terangkan ya supaya kalian nggak penasaran apa sih ini ada bilangan ini ya. Nah, tentu saja kalau kita ganti nilai n ya, kalau kita ganti nilai n, kita ganti-ganti maka nilai 1 tambah seper n pangkat n ini akan ganti-ganti juga ya. Nah, coba kita lihat misalnya sebuah tabel begini ya. Sebuah tabel kayak gini. Ini n-nya ya. Nah, ya. Nah, ini misalnya n-nya bisa 1, ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Ya nggak ada batasnya. N-nya menuju tak hingga ini ya, n-nya menuju tak hingga. Nah, kemudian di kolom yang satunya lagi ya. Kita bisa hitung nih ya. 1 ditambah seper n pangkat n. Ya. Saya bisa menghitung ini nih. 1 ditambah seper n. Nah, saya bisa hitung ini. Ya. Nah, sebagai contoh ya, kalau n-nya 1 ya, kalau n-nya 1 berarti ini menjadi apa? 1 ditambah 1/1 ya, 1/1 kan 2 ya, pangkat n-nya 1. Nah, itu ya. Jadi 2 pangkat 1. 2. Nah, itu kalau n-nya 1. Nah, kalau n-nya 2 gimana? Ya. Kalau n-nya 2 berarti ini 1 ditambah 1/2 ya. 1 tambah 1/2 dipangkat 2 ya. Nah, berarti kalau 1 tambah setengah itu kan 3/2 ya. 3/2 itu kalau dipangkat 2 berapa? 9/4 ya. 9/4 itu adalah 2,25 ya. Nah, demikian juga bisa kita hitung n-nya 3. Berarti 1 ditambah 1/3 pangkat 3 ya. Yaitu 4/3 pangkat 3. Nah, ini kalau dihitung berapa ya? 4 pangkat 3 kan 64 ya. 64 per 3 pangkat 3 27 ya. Ini sama dengan berapa lagi lah ya. Ini kan bisa dihitung, berarti bisa dihitung. Nah, supaya cepat kita pakai Excel ya. Supaya cepat kita pakai Excel. Nah, saya buka file Excel misalnya ya. Supaya kita lebih cepat lagi ya. Kita buka file Excel. Sebentar, mohon waktu. Nah, Excel. Nah, ini Excel-nya udah muncul belum? Udah Pak. Udah muncul, oke, bagus. Udah Pak. Nah, ya bagus. Dan sebentar. Ini lebarnya misalnya dibuat 15. Nah, kemudian nomor
Ini untuk N-nya, ya. Nah, kemudian ini 1 ditambah 1/n tadi, 1 tambah 1/n, ya, pangkat N. Nah, kita buat tabelnya, ya. Kalau N-nya 1 bagaimana, N-nya 2 bagaimana, ya. Nah, ini N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, ya. Saat ini ya. Kemudian lompat misalnya 20, 100, ya, 1000, ya, 10.000, ya. N-nya semakin lama semakin besar, ya. N-nya semakin lama semakin besar. Misalnya begitu, ya, dan seterusnya. Nah, maka nilai 1 tambah 1/n pangkat N menjadi berapa? Ya, 1 ditambah 1/n pangkat N. Nah, ini, ya. Nah, coba kalian lihat angka-angka ini. Ya, maka ketika N semakin besar, ya, ketika N semakin besar, ini, ya, dan seterusnya, maka nilai 1 tambah 1/n pangkat N itu semakin menuju berapa? Nah, ini lihat. Ini kan bilangnya naik terus. Ya, dari 2,25 naik jadi 2,37 dan seterusnya, ini naik terus, ya. Naik terus. Nah, ini yang bagian warna hijau yang saya tandai hijau ini, ya. Nah, nilai ini itu mendekati E atau menuju E. Menuju E itu tadi. Ya. Nah, kira-kira menuju berapa nih kira-kiranya? Ya, itu sekitar, ya, nilai yang ditujunya adalah ini. Ya, jadi nilai E itu sekitar ini 2,71828183. Kira-kira nilai E itu seperti ini. Kira-kira, ya. Nah, kalian sudah belajar limit kan kemarin kan? Ya, sudah belajar limit. Nah, jadi ketika N-nya semakin lama semakin besar, ya, maka nilai 1 tambah 1/n pangkat N itu akan semakin mendekati E ini. Ya. Nah, nilai E-nya berapa? Ya. Nilai tepatnya nggak bisa kita tentukan. Ya. Kita hanya bisa menentukan pendekatannya. Ya, pendekatannya adalah sebesar 2,71828183. Ya. Ini adalah nilai pendekatan untuk E. Ya. Nah, jadi ini sekitar, ya, sekitar, ya, mendekati nih kita 2,71828183 kira-kira, ya. Nah, itu ini adalah bilangan Euler namanya, ya. Tadi yang bertanya kan Bapak, ya, sudah paham Bapak? Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Nah, itu, ya. Kalau ingin tahu sejarahnya E itu begitu. Oke, ada lagi? Ustaz Dafa, ya. Dafa, saya berikan skor untuk pertanyaannya. Tadi juga ada apa namanya itu, ada Kean juga tadi kan bertanya tadi, ya. Kean dan Dafa masing-masing mendapat skor 2. Ini seperti halnya yang saya katakan di pengarahan, ya. Ini bentuk perhatian kalian, ya, bentuk keseriusan kalian di dalam mengikuti kuliah, ya. Salah satunya adalah dalam bentuk bertanya. Ya. Nah, kalau kalian bertanya, ya, apalagi kalau pertanyaannya bagus, ya, saya berikan skor, ya. Itu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, ini ada rumus-rumus dasarnya, ya. Nah, namun ada juga rumus ini, ya. Rumus turunan dari hasil kali fungsi. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Turunan dari U kali V sama dengan turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Ini rumusnya seperti ini. Ya. Ini perkalian
fungsi. Nah, contoh. Ya. Misalnya gini, Y sama dengan, ya, misalnya adalah E. E pangkat X, ya, dikali X pangkat 8. Ya, yang ditanya adalah Y-aksen. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, Y ini perkalian dua fungsi. Yang pertama adalah E pangkat X, yang kedua adalah X pangkat 8. Ya. Jadi di sini kita misalkan, U sama dengan E pangkat X. Ya. Dan V sama dengan apa? X pangkat 8. Ya. Nah, sehingga nilai Y ini sama dengan U kali V. Ya. Nah, yang ditanya adalah Y-aksen. Ya. Nah, Y-aksen adalah sama dengan turunan dari U kali V. Ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Ya. U aksen V ditambah U V aksen. Nanti akan kita pakai rumus itu. Ya. Tapi kalau kita misalkan U-nya E pangkat X, ya, maka U aksennya apa? Turunan dari E pangkat X apa? E pangkat X, Pak. Ya, siapa yang jawab itu tadi? Kean, Pak. Kean. Oke, Kean ya, itu skor. Nah, ini E pangkat X. Ya, tadi kan udah dibahas ya. Turunan dari E pangkat X adalah tetap U pangkat X ya. Nah, V sama dengan ya. Di sini X pangkat 8. Maka V aksennya apa? X pangkat 7, Pak. Siapa yang jawab? Husnul Yakin, Pak. Husnul Yakin. Yang berapa jawabannya? X pangkat 7. X pangkat 7. Salah. Bukan. Siti, Pak. Siapa? Siapa? Siti. 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 Apa jawabannya? V aksen. 8X pangkat 7. Ya, betul. Ya. Oke, tadi Siti dan Kean ya. Siti dan Kean. Oke. Siti dan Kean masing-masing mendapat skor 3. Lanjut lagi. Ya. Nah, tinggal kita menerapkan sekarang ya. Y aksen sama dengan U aksen dikali V. U aksennya E pangkat X kan? E pangkat X. Nah, V-nya apa? V-nya X pangkat 8. Gitu. Ya. Ditambah U kali V aksen. U-nya apa? U-nya E pangkat X. Dikali aksen. V aksennya ini 8X pangkat 7. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk masing-masing suku ini ada faktor E pangkat X ya, sehingga ini bisa kita faktorkan ya. Jadi X pangkat 8 tambah 8X pangkat 7 ya, dikali E pangkat X. Nah, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Siapa namanya? Husnul Yakin. Ya, silakan mau bertanya apa? E-nya kenapa tidak E kuadrat gitu, Pak? E kuadrat. Kan itu ya, Pak. Eh, Kan itu kuad- ada EX1 tambah EX1 juga, Pak. Mana? Pangkat gitu loh, Pak. Ini E pangkat. Pangkat X, ya itu, Pak. Ya, X, kemudian ya, Pak. Yang sebelah kanan tuh pangkat X juga. Kenapa ya. yang jumlahnya itu
pangkat X aja, Pak. Tapi nggak pangkat 2 gitu, Pak. Oh, maksudnya kenapa ini nggak jadi pangkat 2X gitu? Ya, Pak. Pangkat 2 gitu, Pak. Itu, ya, Pak, 2X. Nah, kenapa nggak jadi 2 pangkat X? Nah, oke. Saya ambil contoh begini ya. Ya. Misalnya 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2, ya. Dikali 5. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ditambah 3 pangkat 2, ya. Misalnya dikali 4. Misalnya gitu, ya. Nah, ini apakah menjadi 5 tambah 4 dikali 3 pangkat 2 kali 2? Coba. Ya. Kalau di sini ditambah jadi 2X, ya. Ini ditambah atau gimana? Ditambah gitu. 0, Ya, Pak, maksudnya ditambah, ya? Ya, Pak. Ditambah. Ya. Nah, coba kita cek ya, kita cek. Luas kiri 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 5 45. Ya. Ditambah 3 pangkat 2 9 dikali 4 36. Gitu, ya, sama dengan coba 5 tambah 4 9. Ya. 9 dikali 3 pangkat 4 tambah 2 kan 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. Coba ini sama nggak nih? 45 tambah 36 dengan 9 kali 81. Ya. 45 tambah 36 itu berapa? 81. 45 tambah 36. Ya. Nah, ini 9 dikali 81. Coba sama nggak? 81 dengan 9 kali 81. Sama kan? Ya. Nah, jadi di sini kita tidak menjumlahkan pangkatnya. Ya. Jadi kita nggak bisa di sini X ditambah X. Jadi 2X di sini. Seperti itu. Husnul yakin. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Baik, Husnul Pak. yakin? Terima kasih, Pak. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, Husnul yakin. 0 dapat skor 2. Oke. Lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini ada rumus apa nama itu? Hasil kali, ya. Ada juga rumus pembagian, ya. Turunan dari hasil bagi fungsi. Nah, rumusnya gimana? Ya. Rumusnya adalah U per V aksen U per V aksen sama dengan UV aksen dikurangi U aksen V. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini rumusnya. Ya, untuk turunan dari hasil bagi, ya. Nah, contoh. Misalkan Y sama dengan logaritma natural X dibagi